Shalom, selamat berjumpa Ibu Bapak, Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 22 Juni 2021. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas berkat-Mu bagi kami di hari ini. Kami boleh menikmati kehidupan yang baru karena pertolongan-Mu. Kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, untuk membaharui kehidupan kami. Hanya oleh kuasa Roh Kudus, hati dan pikiran kami terfokus kepada firman-Mu, sehingga seluruh kehidupan kami dapat dibaharui oleh firman-Mu. Ya Bapa di surga, berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 19. 1 Samuel pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, "Ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu." Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Amin, firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, dari pembacaan kita ini diberikan satu pokok renungan. Tinggalkan kebencian. Toremi tu kamabirisan. Menyimpan kebencian seperti memelihara penyakit di dalam tubuh yang bisa kambuh sewaktu-waktu jika tidak diobati secara serius hingga tuntas. Kebencian Saul kepada Daud terus muncul. Dalam pasal 19, secara terbuka Saul mengumumkan ingin membunuh Daud, menantunya. Ayat 1. Kebencian tersebut oleh karena Saul tahu bahwa akan ada yang menggantikan dia sebagai raja. Penyakit iri Saul dimulai karena ia tidak siap
menerima dirinya sendiri. Anak-anaknya tahu persis siapa Daud, sehingga selalu mendukung Daud. Mereka membujuk supaya Saul menerima Daud di ayat 5. Dengan terpaksa, Saul bersumpah demi nama Allah untuk tidak membunuh Daud di ayat 6. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja kepadanya seperti dahulu. Itu di ayat 7. Kisah ini memperlihatkan bagaimana kebencian yang tidak pernah dibereskan akan terus mengendap dan berakar dalam hati seseorang. Kebencian akan menenggelamkan semua kebaikan yang pernah ada. Ia akan menggerogoti damai dan sukacita. Ia akan merusak diri sendiri, relasi keluarga, sesama warga gereja dan masyarakat. Mengampuni dan rela menerima adalah obat mujarab untuk mengalahkan penyakit kebencian. Berdoalah agar kita dimampukan untuk mengampuni. Mintalah kekuatan kasih dari Allah untuk mengampuni. Kasih dari Allah dapat mengalahkan kebencian. Mengampuni bukan kelemahan, melainkan tanda iman yang kokoh. Dengan meneladani Yesus yang sedikit pun tidak memendam kebencian ketika mengalami penyiksaan sebelum mati di kayu salib. Mengalahkan kebencian dapat ditempuh dengan mengundang Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan hari ini. Oleh firman-Mu kami dikuatkan dan kami diingatkan untuk menaruh pengampunan dalam hati pikiran kami sebagai tanda iman percaya kami kepadamu. Hanya oleh kuasa Roh Kudus menguasai hati pikiran kami serta seluruh tubuh kami, sehingga senantiasa melekat pada firman-Mu, untuk senantiasa dituntun oleh firman-Mu dalam menjalani setiap hari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami sambut berkat-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin.